Itu bisa kita melihat pada dashboard sebelah kiri, atau bisa kita matikan dashboardnya juga, kita lihat pada daftar di bawah mata kuliah yang telah terdaftar yang kita ampu. Kita pilih salah satu mata kuliahnya. Salah satu mata kuliah kita pilih mana yang kita mau atur. Kita klik. Nah, untuk mengatur mata kuliah itu formatnya itu bisa saja per minggu berdasarkan topik dan seterusnya. Nah, pengaturannya dapat dilakukan di tombol sebelah kanan. Kita klik tombolnya, kemudian kita lakukan ubah pengaturan. Nah, di ubah pengaturan itu, di halamannya itu akan kelihatan ada nama lengkap mata kuliahnya, kelasnya dan seterusnya. Tidak perlu kita risaukan, itu sudah. Pengaturan yang pertama, kita jangan dulu lihat di pengaturan umum, kita langsung ke format kursus. Klik drop down-nya, tombol segitiga sebelah kiri dari format kursus. Kemudian kita lihat formatnya, kita klik tombolnya, drop down-nya, apa kita melakukan single atau format sosial atau format topik, format minggu. Itu pilihan-pilihan. Nah, saya biasanya menggunakan format mingguan. Jadi, kalau format topik juga tidak ada masalah. Oke, saya pakai mingguan di sini. Bagian yang disembunyikan, misalnya bagian disembunyikan, bagian ditampilkan, bagian yang disembunyikan terlipat, nanti di scroll dia. Ini kita buat terlipat saja. Tata letak kursusnya tampilkan satu bagian per halaman, atau tampilkan semua bagian pada satu halaman. Nah, kita bisa di sini tampilkan semua bagian pada satu halaman. Kemudian tampilannya dalam bahasa, misalnya kita maunya bahasa Indonesia semua. Oke, itu pilihannya bahasa Indonesia semua. Jumlah pengumuman yang keluar di pengumuman itu bisa 5, itu pengaturan kita terhadap kita. Tampilkan peringkat siswanya, misalnya kegiatan siswa itu bisa ditampilkan. Kita mau tampilkan kegiatan siswa atau tidak. Nah, kalau tidak kita klik tidak, kalau iya kita klik iya. Saya biasanya klik sukanya iya, supaya mudah kalau saya. Tergantung pilihan-pilihan dari kita. Tampilan aktivitas, laporan aktivitas ditampilkan atau tidak, terlalu banyak kalau ditampilkan. Biasanya kita klik tidak. Berkas yang diunggah, ini batasan dibuat oleh sistem, jadi kita tidak bisa rubah-rubah, biarkan begitu saja. Kecuali kalau mereka sudah buat tambahannya, boleh batas semuanya kita rubah di sini. Kita mau 2 mega atau itu boleh. Complete trackingnya, di sini kita tampilkan trackingnya, kegiatan dilakukan oleh siswa. Kita tampilkan sebisa mungkin ditampilkan. Grup ini juga tidak bisa kita buat, karena ada modulnya sendiri. Guru dosen di sini kayaknya tidak diberikan, harusnya diatur oleh sistem. Penamaan ulang tidak perlu kita lakukan setting, langsung ke simpan tampilan. Nah, tampilannya itu nanti modelnya begini. Dia tampilkan di situ. Kita boleh, ini kan tambah minggunya. Belum so, kita scroll ke bawah, perhatikan di bawah. Ini kan 4 minggu saja, 4 minggu saja. Ya, 6 minggu. Untuk menampilkan seperti yang saya punya ini, ada tombol-tombolnya. Kita kembali ke atas. Di atas itu ada tombol. Kita hidupkan mode ubah. Oke. Kita klik, maka akan tampil sebagaimana yang tampilan ini. Oke, sudah. Nah, kita kalau ke bawah, di situ ada di bawah tertulis add week. Kita tambahkan, ini kan tadi di atas hanya 1 bulan. Nah, di dalam pengaturan kita tadi itu yang kita belum setting, kita kembali ke pengaturan, ubah pengaturan. Ada yang terlupakan kita setting. Oke, ubah pengaturan. Setelah kita menentukan minggunya tadi, maka kita tentukan kita kuliahnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa ini berlaku. Kalau kita ke 4 bulan, kita sampaikan sampai 4 bulan saja misalnya. Saya di sini mulai hari tanggal 2. Gitu. Kita boleh kan bulan Maret tanggal 2 sampai akhir, yang jadi tanggal-tanggal ini tanggal 2, nanti disebutkan minggu-minggu kapan bisa kita akses semua minggunya. Jadi kan ini aplikasi ini kan kita tidak tentukan hari apa, tidak menyesuaikan jadwal pertemuan yang ada di kuliah tatap muka secara offline. Tapi perkuliahannya ini, misalnya kalau kita katakan minggu pertama, ya dia kuliahnya boleh aksesnya
1 minggu itu mahasiswa. Jadi kita kasih batasan dia dari hari Senin sampai hari Minggu boleh dia melakukan aktivitas perkuliahan. Karena maksudnya kan kita memberikan mereka pengetahuan, jadi tidak dibatasi oleh waktu. Kecuali nanti tugas-tugasnya ada waktunya dia dibatasi. Oke. Jadi kita tentukan misalnya dari tanggal 1 Maret sampai misalnya langsung kita tentukan akhir Juli misalnya. Atau tergantung kalender akademik kita berakhirnya tanggal berapa. Kalau kita katakan misalnya tanggal 27 atau bulan Juli, ya, tinggal 30 Juli kita tentukan 30 Juli. Tidak ada masalah dengan tanggal itu. Tinggal lihat kalender akademik terakhir itu perkuliahan tanggal berapa, kita tentukan sesuai dengan akhir perkuliahan yang ditentukan oleh universitas. Nah, kalau sudah kita kembali ke sini, kita simpan pembaharuannya di belakang samping, simpan dan tampilkan. Oke. Nah, selesai, kita sudah ada pada mode. Oke, jangan dimatikan lagi, kan tadi sudah kita hidupkan, jadi jangan lagi kita, ini sudah posisi hidup. Oke, kita kembali ke tampilan. Kita lihat bahwa ada tambahan week. Nah, kita tambahkan minggu. Oke. Jumlah bagian berapa minggu kita mau tambahkan. Tadi kan baru 4 minggu di atas, sementara kita kuliahnya berapa minggu? 24. 16 minggu. 4 minggu dalam setiap itu 4 bulan, 4 minggu berarti 16 minggu kita. Berarti kita tambahkan di sini. 4 bulan, cuma 4 bulan. Iya, kan perkuliahan 4 bulan efektif toh. Berarti kita tambahkan di sini sebanyak 12 kan, sisanya di atas sudah ada tuh 4. 12. Kita add week. Maka dia akan tampil semua minggu-minggu yang kita inginkan sampai dengan 21 Juni. Sesuai dengan tanggal kita tetapkan sebelumnya. Oke. Oke. Sekarang kita mulai setting. Nah, selesai sampai pengaturan itu selesai. Saya tutup dulu ini. Kita simpan.